diupayakanlah sholat duha. Jadi sudah 3 ya. Yang pertama tadi apa? Ditanya tentang umurnya. Yang nomor 2 ditanya tentang anggota badan atau jasad. Yang ketiga ditanya tentang ilmunya. Nah, yang keempat ini. Yang keempat ditanya tentang wa an malihi min maktasaba wa fima anfaqah. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia memperoleh harta itu, dan setelah mendapatkan harta, fima anfaqah, untuk apa dinafkahkan harta benda itu, untuk apa harta benda itu setelah diperoleh untuk ditasarrufkan. Jadi kalau yang 3-3-nya tadi ditanya hanya 1 Pak ya, nyata 1. Tapi yang keempat ini ditanya tentang 2 hal. Dari mana dan bagaimana cara memperolehnya? Setelah diperoleh, lalu untuk apa? Fima anfaqah. Untuk apa setelah diperoleh itu? Harta benda setelah diperoleh itu. Kalau sekalian, yang dimaksud harta benda itu tidak hanya yang berupa mal ya. Bisa juga berupa jabatan, pekerjaan, ya, kegiatan itu ya. Jadi semua bisa masuk di dalam kategori mal. Jadi semua aktivitas kita, termasuk terutama harta benda itu ditanya itu. Kalau soal jabatan, kalau sudah umur sekian itu sudah tidak bicara soal jabatan ya Pak Ters ya. Sudah apa? Sudah lewat waktu ketika umur sekitar 40 Pak ya. 40 itu semangatnya Pak ya. Semangatnya untuk melaksanakan kegiatan ya. Kalau sebagai PNS ya, sebagai PNS dimanapun berada itu ketika umur 40 semangatnya untuk memperoleh suatu kedudukan atau jabatan. Nah, kalau sudah umur 60 ya sudah pensiun maksudnya. Sudah tidak ngurusi itu ya, ngurusi ya kegiatan-kegiatan. Apa sih kegiatan yang bisa dilakukan? Nah, gitu. Tapi tetap nanti akan dipertanggungjawabkan kegiatannya atau benar. Dari mana memperolehnya itu? Mungkin kalau kita ini ya, kalau soal jabatan atau harta benda tidak terlalu lah ya. Biasanya sudah diserahkan anak-anak. Nah, kepada anak-anak ini yang perlu diwasiatkan. Perlu dilakukan pencerahan kepada anak-anak kita. Terutama anak-anak kita yang usia-usia produktif. Kalau ini kita ini kan bukan usia produktif ya Pak Ters ya. Usia apa nih? Menikmati produktivitas. Nah, saat kita ini ya, kalau Pak Ters ini kan 70 ke atas ya, kepala 7. Kalau saya masih kepala 6 ya, belum 70. 69 kan belum 70 ya. Jadi bukan lagi soal produktivitas dalam hal mal ya, harta benda, tapi dalam ini sekarang kita sudah tahap apa? Menikmati hasil produktivitas. Nah, kalau sudah diperoleh harta benda itu ditanyakan lagi, untuk apa ditasarrufkan harta benda itu? Jadi rigid sekali pertanyaan itu. Pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, rumah yang kita tempati, mobil, kendaraan yang kita pergunakan. Nah, itu
setelah diperoleh itu dipergunakan untuk apa? Nah, itu dipertanggungjawabkan. Pendek kata Bapak Ibu sekalian, semua yang melekat di dalam diri kita itu harus dilakukan muhasabah, dilakukan evaluasi. Karena apa? Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sedikit pun yang lewat. Karena itu di dalam hati tadi, la tazulu qadama abdin. Ya, itu. Kedua kaki hamba itu tidak bergerak sedikit pun untuk maju apalagi lari. Sehingga ditanya empat hal tadi. Saya kira inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sekalian. Sekali lagi untuk mengingatkan kembali bahwa nantinya apa yang kita lakukan, kita perlu sering-sering mengadakan evaluasi, sering-sering mengadakan muhasabah. Loh Pak, kok tahun baru saja melakukan muhasabah? Tidak. Ya. Jadi muhasabah itu idealnya itu setiap saat mau tidur, ya. Tidur itu lakukan muhasabah. Iya, sambil merenung. Iya ya, umur saya ini sudah 60, umur saya ini sudah 70. Apa yang sudah kita perbuat? Sambil direnungkan, lakukan muhasabah. Apa yang sudah kita perbuat? Dicari kekurangannya. Kekurangannya apa ya? Kesalahannya apa ya? Kalau banyak kekurangan, lalu segera disempurnakan. Kalau banyak kesalahan, segera dihentikan. Hijrah dari kesalahan menuju ke kebenaran dan kebaikan. Lalu terus menerus dapat muhasabah. Insyaallah dengan cara muhasabah ini yang dilakukan secara jujur. Jadi kalau muhasabah terhadap diri dia sendiri harus jujur, objektif. Sehingga dengan demikian, dengan sering-sering melakukan muhasabah, mudah-mudahan hari berikutnya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang robi, termasuk orang-orang yang beruntung. Inilah saya kira beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk kajian pertama ini. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mungkin di sini monggo Ustadz Kana mana? Saya Robi dari Kudus. Yang saya tanyakan tentang ilmu. Bagaimana perbandingannya ilmu yang didapat dari pendidikan di sekolah dengan ilmu agama yang kita dapat. Hanya itu saja. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah satu adalah masalah zakat mal, Pak. Zakat mal itu, dan dua, kita perlu beli daging. Ini dua hal yang ingin saya tanyakan. Masalah zakat mal itu, Pak, itu kalau misalnya ya Pak ya, saya punya rumah, saya kontrakan, itu kan mesti ada zakatnya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan begini, kalau sudah saya zakati Pak, lalu uang itu saya bagi kepada anak-anak saya, misalnya saya ada dua, apakah anak saya yang saya beri itu juga masih kena zakat mal lagi Pak? Jadi sudah kena zakat saya yang menzakati, anak saya yang saya beri karena saya berikan pada anak saya dua misalnya, itu anak saya itu apakah masih kena zakat mal lagi? Jadi dua kali gitu. Lalu yang kedua adalah untuk pergi pasar, itu kita kadang-kadang kan
yang jual daging itu apakah disembelih dengan membaca bismillah ataukah tidak? Bagaimana itu jalan keluarnya kalau kita tidak tahu, Pak? Terima kasih atas Jadi untuk mendapatkan ilmu itu bisa dari berbagai sumber, ya, bisa berbagai sumber. Tapi sebaiknya ya, kalau ta'allum atau belajar ya, ta'lim ya, itu berguru. Sebaiknya berguru. Sebab kalau tidak berguru itu bisa salah. Bisa salah. Contoh misalnya ya, kalau kita hanya berdasarkan tulisan Pak ya, berdasarkan tulisan ya. Misalkan belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Lalu dia belajar membacanya lewat tulisan. Itu nanti makhrajnya menjadi tidak benar. Iya kan? Tulisannya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim aja sudah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terakhir waladhdallin waladhdallin. Karena itu dalam hal-hal tertentu maka sebaiknya mencari ilmu, menuntut ilmu itu yang berguru, dan gurunya itu memang betul-betul yang thiqah, yang bisa dipercaya. Itu ya. Lalu kemudian apa tidak boleh, misalnya menuntut ilmu itu lewat YouTube ya, dan lain sebagainya boleh. Tapi lebih ditakkidkan lagi. Jadi kalau panjenengan mendapatkan ilmu, lalu kemudian ilmu dari media misalnya, itu lebih bagus ditakkidkan atau disorehkan ya, ditasrihkan ya, kepada seorang guru yang memang guru itu betul-betul mumpuni, sehingga tidak salah dalam mengamalkan. Gitu ya. Kemudian berikutnya tadi zakat tadi Ibu ya. Punya rumah. Rumah itu kalau betul-betul ditempati ya, rumah yang ditempati itu kan tidak wajib zakat. Tapi kalau rumah itu rumah simpanan, itu wajib zakat. Nah, kemudian apalagi dikontrakkan. Dikontrakkan ini kalau sudah hasilnya sudah sampai pada nisab, ya, maka juga perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi sama dengan emas perak itu. Kalau panjenengan punya emas, tapi emasnya itu bukan simpanan, ya, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau panjenengan emas itu bukan untuk hiasan, ya. Kalau panjenengan yang dipakai itu ya paling berapa gram itu ya, itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan. Tapi kalau panjenengan simpan, artinya merupakan barang simpanan, itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Karena itulah kan di dalam Al-Quran kan ada ayat Al-Quran ya, walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta benda, yang menimbun emas maupun perak, lalu kemudian wala yunfiquna fi sabilillah, tetapi dia tidak menginfakkan ke jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah, kata Allah, gembirakanlah Allah kepada mereka yang suka menumpuk-numpuk harta benda itu bi'adzabin alim, dengan siksaan yang amat pedih. Digembirakan dengan siksaan
yang amat pedih. Jadi berilah kabar gembira kepada mereka itu fabasyirum bi'adzabin, bahwa orang itu nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jadi begitu ya Ibu ya. Ya sekali, tidak perlu mengeluarkan zakat kecuali itu harta bukan ditempati, kecuali rumah itu tidak ditempati. Kalau dibisniskan, maka hasil bisnisnya itu yang dizakatkan. Kalau rumahnya sudah tidak perlu untuk dizakati karena sudah dizakati awalnya. Gitu ya. Ya. Sudah cukup sekali dizakat. Jadi harta benda itu cukup sekali dizakati. Ya. Betul. Kecuali kalau itu dikontrakkan, maka hasil kontraknya kalau sudah sampai pada nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Gitu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Tulungagung, Pak. Oh, jauh ya. Ada sedikit pertanyaan yang menggelitik saya. Ketika hewan ternak itu, misalnya bebek, itu makanannya itu berasal dari makanan haram. Nah, bagaimana itu Ustaz? Dengan biasanya kan ada yang bahan makanannya itu dari bahan yang haram seperti babi untuk kegemukan bebek biasanya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau menurut ahli fikih itu ada yang berpendapat bahwa itu makruh ya. Jadi kalau sumber makanan dari ternak itu makanannya sudah jelas-jelas haram, maka itu makruh. Ada yang berpendapat halal. Jadi ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat halal. Nah, dalam pergaulan sehari-hari Bapak sekalian, saya lebih cenderung memilih yang halal ya, halal. Karena kan sulit untuk membedakan dan sulit kan ternak itu apalagi ternak itu berkeliaran ya. Kan kita tidak bisa mengawasi ternak itu sampai makanan apa dan sebagainya. Jadi ada dua pendapat Bapak sekalian, ada yang makruh, ada yang mubah. Saya lebih cenderung yang mubah karena kesulitan dalam pengawasan. Itu Pak ya. Tadi Ibu tadi ada satu lagi yang belum dijawab tadi ya. Maaf. Kan pertanyaannya dua tadi ya. Zakat sama ini penyembelihan tadi ya. Penyembelihan. Dalam kegiatan sehari-hari memang kan sulit ya. Sulit untuk melakukan checking. Ibu-ibu kalau ke pasar ya sulit tidak membedakan ini penyembelihan yang sah apa tidak. Sulit kan ya? Sulit ya. Ikhtiyat lebih berhati-hati, cari yang memang betul-betul jelas ya, cari yang betul-betul jelas. Jelasnya bagaimana? Kan ada ciri-cirinya itu ada penyembelihannya bagaimana, itu kan ada ciri-cirinya itu ikhtiyat ya, lebih berhati-hati. Tapi kalau memang betul-betul sulit, ya sudah bismillah kan, bismillah. Tapi kalau sudah jelas, penjenengan sudah jelas melihat, oh ini penyembelihannya tidak benar, ya, atau tiren, ya dihindari Bu. Jadi kalau penjenengan tahu persis, maka harus dihindari. Tapi kalau tidak tahu persis, lebih ikhtiyat, lebih berhati-hati dihindari. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, ya sudah. Tawakal
tawakal kepada Allah. Nah gitu ya. Jadi kalau sudah jelas itu bagus, sah penyembelihannya, ambil. Kalau jelas tidak halal penyembelihannya, jangan diambil. Kalau di antara kedua-duanya lebih berikhtiar, tidak diambil. Tapi kalau diambil ya tawakal kepada Allah. Nah, begitu ya. Dasarnya apa? Kalau tawakal kepada Allah. Kalau memang sulit sekali pembedaannya ya tawakal kepada Allah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu masuk kategori darurat. Kita butuh, tapi yang dibutuhkan tidak begitu jelas, ya kan? Nah, kita tawakal kepada Allah saja, mengacu kepada ad-daruratu tubihul mahdurat. Artinya apa? Sesuatu yang mengalami kesulitan, ya, itu bisa dibolehkan. Jadi kalau memang betul-betul, kalau dalam bahasa Indonesia itu terpaksa itu loh. Kalau sudah terpaksa ya sudah jalankan, kan begitu ya. Dan terpaksa itu dibolehkan. Jadi terpaksa itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Misalnya penjenengan ada di hutan, bapak-bapak ya, di hutan ya. Lalu kemudian pada saat itu lapar. Kalau tidak dimakan, kemungkinan besar akan mati. Nah, di hutan itu yang ditemui hanya babi. Nah, bagaimana ini? Ya sudah, babi itu dimakan, tapi ala kadarnya. Tidak dihabisin sama babi tentekno mboten. Sekedar untuk menyambung hidup. Makanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi sesuatu yang darurat atau terpaksa itu bisa membolehkan ya, sesuatu yang dilarang. Itu ibu ya. Baiklah, Bapak sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah berupa panjang umur yang barokah, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana wa umur ahlina wa hassil maqasidana maqasid ahlina wa qadhi hajatina wa hajati ahlina wa shfi mardana marda ahlina wa sahih hasadana wa sada wa barik wa wasi' arzaqana wa arzaq ahlina wa tawwil umurana wa hassin a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu bikum wa ta'ala wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.